Bolehkah belajar ilmu alat atau bahasa Arab dari media YouTube atau media lainnya yang mana pengajar ilmu alat atau bahasa Arab bukan dari ustadz-ustadz salafi? Wallahu alam, seandainya memang di situ, artinya seorang di satu tempat ya, tidak dijumpai, misalnya tidak dijumpai yang mengajarkan, kecuali dengan melalui fasilitas itu, ya tetap dalam kondisi dia menjaga, misalnya mencukupkan dengan apa, pelajaran bahasa tadi, karena khawatir mungkin orang kadang menyusupkan syubhat, kalau memang tidak dijumpai. Kalau dijumpai ya tentunya lebih afdol, karena dalam pengajaran bahasa tidaklah kemudian murni misalnya bahasa. Bahkan di ilmu alat yang lain seperti qiraah Syekh Albani itu sampai-sampai kalaupun di suatu tempat yang di situ tidak ada yang mumpuni, dan kata beliau nahnu muqassirun, kita ini orang-orang yang sedikit mengabaikan masalah membetulkan bacaan Al-Quran, sehingga yang bersemangat itu orang-orang yang istilahnya, kalau bahasa kita mungkin istilahnya bukan salafi ya, Masya Allah kan pada. Nah kata Syekh, seandainya di situ betul-betul tidak kamu jumpai, boleh kamu belajar. Bahkan misalnya dia seorang, apa bahasa kita ya, seorang sufi misalnya, atau apapun, belajar masalah qiraah tadi dengan catatan seorang apa, bisa menjaga diri ketika memang ma'dum, artinya betul-betul tidak dijumpai. Sama tadi dengan masalah bahasa Arab. Wallahu alam. Apakah ahlul bid'ah termasuk al-asagir? Naam. Ibnu Mubarak menafsirkan bahwa termasuk makna asagir ahlul bid'ah wa dhalal. Ahlul bid'ah wa dhalal itu ditafsirkan oleh Ibnu Mubarak, yaitu apa? Hum asagir. Ada seorang yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, kemudian kitab apa yang bagus untuk dihafal selanjutnya? Wallahu alam, artinya di sini melihat mungkin di mana dia belajar. Seandainya mungkin ini mengkhususkan misalnya masalah tauhid ya, di sana ada kitab tauhid, atau sebelumnya mungkin menghafalkan seperti matan Qawaidul Arba, Usulus Sittah ya. Di sana juga ada kitab tauhid ya. Atau matan-matan yang lain seperti Wasthiyah, diperdalam masalah tauhid. Adapun kalau misalnya menginginkan bahasa Arab ya masuk dulu ya. Andai kata dia senang. Kadang ada tipe orang itu yang suka menghafal apa namanya? Syair ya. Syair. Kalau dia suka seperti itu mungkin menghafal matan-matan yang sumbernya syair ya. Seperti apa? Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Di dalam bahasa Arab itu kan ada dasar ya. Kalau di tempat kita kan di Indonesia lebih akrab misalnya dengan Nahwul Wadhih, yang di situ juga ada matan-matanya. Tetapi kita punya yang itu karya-karya para ulama yang di masa dahulu. Kalau dia suka nazm ya mungkin menghafal seperti Amriti ya gitu ya. Kalau dia punya kemampuan mungkin nanti menghafal Alfiyah Ibnu Malik, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau dia tidak suka, kadang orang kurang bisa mengikuti menghafal apa-apa yang sifatnya berupa nazm. Nah, mungkin dia menghafal kepada hal-hal yang sifatnya matan, ya. Dan dulu ya para ulama mereka itu menguatkan ilmu dengan menghafal. Jadi hafalan-hafalannya satu persatu didalami, dikuasai, sehingga seorang bertambah ilmu semakin kokoh. Taib, wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.